Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, kali ini akan kami menceritakan orang-orang yang sangat istimewa, yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Abu Talha. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ketika terjadi perang Uhud, orang-orang tercerai-berai dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan Abu Talha tetap berada di hadapan beliau. Ia melindungi beliau dengan tamengnya. Abu Talha adalah seorang pemanah yang sangat mahir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengintai pasukan musuh. Maka berkata Abu Talha, "Kupertaruhkan ayah dan ibuku demi engkau. Janganlah engkau mengintai. Aku khawatir panah mereka akan mengenaimu. Biar diriku melindungimu." Kemudian sahabat Mus'ab bin Umar. Begitu pula Mus'ab bin Umar, pemuda kota Mekah yang dimanjakan keluarganya, yang gugur syahid pada perang Uhud ketika melindungi Rasulullah SAW dan membelanya dari serangan orang-orang kafir. Dikisahkan Mus'ab bin Umar bertempur membela Nabi Muhammad SAW sampai wafat terbunuh. Orang yang membunuh adalah bin Kum'ah al-Laisi, yang menyangka bahwa ia adalah Rasulullah SAW. Maka bin Kum'ah al-Laisi kembali kepada kaum Quraisy seraya berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Selanjutnya setelah Mus'ab bin Umar terbunuh, Rasulullah SAW memberikan bendera atau panji-panji perang kepada Ali bin Abu Talib. Di masa hidupnya, cinta Mus'ab bin Umar kepada Rasulullah SAW telah memenuhi seluruh rongga dadanya. Suatu ketika Mus'ab keluar menjumpai beberapa saudaranya seagama yang sedang duduk mengelilingi Rasulullah SAW. Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun menundukkan kepala, memejamkan mata, dan air mata menetes dari mata mereka. Mereka melihatnya mengenakan pakaian yang penuh tambalan dan usang, sedangkan sebelumnya ia selalu memakai pakaian yang baru dan cemerlang. Karena ibunya setelah putus asa untuk membuatnya murtad, mencegahnya dari semua kenangan yang pernah ia limpahkan kepada Mus'ab setelah ia meninggalkan Tuhannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW melihatnya dengan pandangan kasih dan senyuman yang penuh kerelaan seraya bersabda, "Aku telah melihat Mus'ab sebelum ini. Tak ada di kota Mekah seorang pemuda pun yang lebih meraih kesenangan dari kedua orang tuanya dibandingkan dia. Lalu ia tinggalkan semua itu kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya telah mengubahnya menjadi seperti yang kalian lihat, bahwa ia meninggalkan seluruh perhiasan dunia dan sangat bergantung pada akhirat dan kenikmatannya." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Kemudian sahabat Zaid bin Ad-Dasanah. Ada pula kisah Zaid bin Ad-Dasanah radhiyallahu an ketika kaum musyrikin menariknya keluar dari tanah haram untuk dibunuh. Abu Sufyan sebelum masuk Islam berdiri memperhatikan salah seorang sahabat Rasulullah yang sedang digiring untuk dibunuh itu. Ia berkata, "Bersumpahlah demi Allah, wahai Zaid, apakah engkau suka jika Muhammad berada di sini menggantikanmu untuk dipenggal lehernya, sedangkan engkau berada di tengah keluargamu?" Zaid, Muslim yang kuat ini menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka jika Muhammad berada di sini, atau apabila ia terkena sepucuk duri saja yang menyakitinya, sedangkan aku duduk di tengah keluargaku. Demi Allah, aku tidak rela." Abu Sufyan terheran-heran dengan lelaki yang lebih memilih dibunuh daripada Rasulullah SAW terkena sepucuk duri yang menyakitinya itu. Ia lalu berkata, "Aku belum pernah melihat seorang manusia yang lebih dicintai para sahabatnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW dicintai sahabat-sahabatnya."
Selanjutnya Ikrimah bin Abu Jahal. Begitu pula Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an yang selalu setuju dengan Rasulullah SAW dan senantiasa teguh hatinya. Ia gugur pada perang Yarmuk. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia meletakkan kepalanya di atas paha Khalid bin Walid seraya berkata dengan air mata yang mengalir dari kedua matanya, "Wahai paman, apakah kematian ini membuat Rasulullah ridha kepadaku?" Pada saat kritis seperti itu pun ia teringat Rasulullah SAW dan keinginannya hanyalah agar Rasulullah SAW ridho kepadanya. Kemudian Imam Malik. Demikian pula Imam Malik radhiyallahu an, Imam negeri Hijrah atau Madinah. Dalam biografinya disebutkan Imam Malik tidak pernah berkendara di kota Madinah walaupun telah lemah dan telah tua usianya. Ia mengatakan, "Aku tak mau menaiki kendaraan di kota di mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan." Ini kerana penghormatan dan kecintaannya yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penghormatan dan pengagungannya yang luar biasa terhadap Nabi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam biografinya juga, jika ingin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ia berwudu kemudian duduk di atas tilamnya, dirapikannya jenggotnya, lalu ia duduk dengan penuh penghormatan dan penuh wibawa. Kemudian barulah ia menyampaikan hadis. Ketika ditanya tentang hal itu, ia menjawab, "Aku ingin mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selanjutnya Imam Al-Bukhari. Begitu pula Imam Al-Bukhari radhiyallahu an yang sangat mencintai dan menghormati Rasulullah SAW. Jika ingin menulis hadis, pertama ia memulainya dengan bersuci dan melakukan solat 2 rakaat. Lalu saat menulis hadis ia melakukannya dengan penuh penghargaan, penghormatan dan pengagungan kepada Rasulullah SAW dan hadis-hadisnya. Kemudian ada juga perempuan pecinta Rasulullah SAW. Di zaman dulu ada seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Wanita itu selalu hadir di setiap majlis taklim Rasulullah SAW, tentunya dengan izin suaminya. Pada suatu hari ketika wanita itu berjalan sendiri di sebuah lorong, perempuan itu melewati segerombolan anak-anak muda. Salah satu dari anak muda itu berteriak kepadanya, "Hai wanita, jika engkau mencintai Nabi Muhammad, maka buka cadar dan bajumu." Mendengar perkataan begitu, tanpa sadar wanita itu melepas cadar dan bajunya. Seakan hilang seluruh kesadarannya. Yang terlintas dalam akalnya adalah Nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah. Dan tak lama kemudian wanita itu tersadar, maka cepat-cepat ia memakai cadar dan bajunya kembali. Wanita itu lantas mengadu pada suaminya tentang kejadian barusan. Betapa akal sehatnya hilang tatkala mengingat junjungan umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar cerita istrinya barusan, suami wanita itu langsung pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya itu menuturkan kepada pemimpin umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW bahwa istrinya sangat mencintai dengan perasaan luar biasa pada Rasul hingga hilang akal sehatnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada suaminya tersebut untuk menyiapkan periuk besar yang diisi air lalu direbus hingga mendidih. Dan oleh Rasul, suami tersebut diperintahkan untuk berkata kepada istrinya, "Jika engkau mencintai Rasulullah SAW, meloncatlah ke air yang mendidih itu." Dan suami wanita itu pulang. Sampai di rumah, dia langsung mengerjakan apa yang telah diperintahkan tokoh nomor 1 dunia itu, yaitu merebus air di kuali besar hingga mendidih. Dan ketika air di dalam kuali itu telah mendidih, dipanggillah istrinya sang pencinta Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu berkata, "Wahai istriku,
Kalau engkau mencintai Rasulullah SAW, meloncatlah ke air mendidih itu. Mendengar kata-kata suaminya tersebut dan mendengar nama Rasulullah SAW, sang kekasih jiwanya, hilanglah akal wanita itu. Dia terpana, terbuai ke alam fana dan tanpa sadar langsung meloncat ke dalam air mendidih itu. Saking dari besarnya rasa cintanya hingga ia tidak sadar atas perbuatannya. Melihat perbuatan istrinya tersebut, terkejut jiwa sang suami, terguncang hebat hatinya melihat istri tercintanya melompat ke dalam air mendidih itu tepat di depan matanya. Serentak sang suami berlari menuju Rasulullah untuk mengabarkan kejadian itu. Dan ketika bertemu Rasulullah, dengan menangis terseduh sang suami menceritakan kejadian dahsyat tersebut. Dengar cerita tersebut, Rasulullah SAW menyuruh suami itu pulang untuk melihat keadaan istrinya. Ketika suami itu pulang dan melihat keadaan istrinya dalam air mendidih itu, terkejut hati sang suami ketika melihat keadaan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan istrinya merasakan kesejukan yang luar biasa. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu seperti wanita tersebut yang cintanya begitu besar kepada Nabi, padahal dia bukan golongan waliullah ataupun ulama, dia hanya manusia biasa. Pada zaman Imam Al-Hafidh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Asy-Syabidi Asy-Syafi'i, pengarang Maulid Diba, dikala waktu siang Al-Imam ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW dari kota Yaman ke kota Madinah bersama para sahabat dan jemaahnya. Ada seorang anak kecil yang ingin sekali melihat makam Rasulullah SAW. Al-Imam menanyakan kepada salah satu sahabatnya, ini anak siapa? Apa yang ia lakukan? Salah satu sahabatnya mengatakan, ia ingin ikut perjalanan kita, ya Imam. Lalu Al-Imam itu menjawab, tidak boleh kerana perjalanan ini sangat jauh. Dari kota Yaman sampai Madinah menempuh jarak 4 hari sampai 1 minggu. Perjalanan itu pun naik kuda. Lalu anak kecil itu pergi kerana tidak diizinkan oleh Imam Al-Hafidh Wajihuddin. Akan tetapi waktu dalam perjalanan menuju kota Madinah itu, anak itu diam-diam ikut dan bersembunyi di bawah kereta kuda sang imam tersebut. Dalam perjalanan ia tidak makan dan minum selama 1 minggu perjalanan kerana ia begitu mencintai Rasulullah dan sangat ingin sekali melihat makam Rasulullah SAW. Dan setelah 1 minggu rombongan tersebut sampai di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang melihat dan berteriak, ya Allah, ini anak kecil yang kemarin dilarang olehku untuk ikut bersama kita, tetapi ia pun ikut bersama kita. Aku tidak melihat anak kecil ini selama perjalanan. Kemudian anak kecil itu pun langsung berlari lalu mengambil debu dan menyirami debu ke wajahnya sampai tidak bisa bernafas dan meninggal di kota Madinah. Ia belum sempat berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sangat bergembira hatinya sudah sampai di kota sang Nabi. Al-Imam Al-Hafidh Wajihuddin pun menangis melihat anak kecil ini yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disepakati oleh rombongan dan imam untuk menguburkan anak itu di kota Madinah. Lalu beberapa hari Al-Imam berada di kota Madinah dan sempat menziarahi makam anak kecil tersebut. Subhanallah, ia melihat makam anak kecil tersebut bergeser mendekati makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang makam tersebut masih ada dan makam tersebut ada di seberang Masjid Nabawi. Al-Imam Hafidh Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Yamani Al-Syabidi Asy-Syafi'i pun menangis di dalam rumahnya. Aku ini adalah seorang imam, tapi aku malu melihat kecintaan seorang anak yang begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cerita kisah para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi